Suami tentaraku yang dingin. Terima kasih yang sudah setia menonton channel kami. Semoga diberikan kesehatan serta kelancaran rezekinya. Bab 23. Memori Taman Sumarmo. Halwa menoleh ke samping kanan arah suara itu. Betapa terkejutnya Halwa. Di sana sudah duduk manis seorang pria tampan berseragam PDH. Dengan pangkat di bahunya, garis tegak lurus berwarna kuning. Sepertinya tentara dengan kulit putih bersih itu merupakan perwira pertama. Halwa masih terkejut. Perlahan berusaha meredam rasa terkejutnya. Beberapa detik matanya melirik ke arah kiri dan kanan, berharap ada orang lain atau cakar segera datang. Karena berhadapan dengan orang asing seperti ini hanya berduaan, sungguh sangat tidak enak. Silahkan Pak, duduk saja. Sudah kosong kok, sahut Halwa mempersilahkan. Pria tampan dengan wajah yang tegas tapi ramah itu tersenyum senang, sembari duduk di bangku taman itu. Sayang banget, dia sudah berseragam persit. Milik siapa dia? Cantik banget, bisiknya dalam hati memuji. Memang mbaknya sedang menunggu suaminya. Masih ada kegiatan sepertinya suaminya ya. Tebak lelaki berpapan nama Aldian Bahari itu dengan wajah sedikit kecewa. Betul Pak. Halwa sedikit masih merasa perasaan canggung. Maaf, panggilnya Mas saja. Lagi pula, saya belum tua-tua banget. Saya baru 28 tahun dan belum menikah, tuturnya menjelaskan. Halwa sekilas menatap seraya menyunggingkan senyum tipis. Ia merasa sedikit heran. Ada orang asing, tapi sudah berani mengajak orang yang baru ditemuinya dengan santai. Mbak baru menghadiri rapat persit. Ikut dalam kepengurusan, penjabat sebagai apa? Tanyanya lagi seraya menatap lembut ke arah Halwa. Halwa seketika menunduk, sebab mata pria tampan berkulit putih itu menatapnya tepat saat Halwa melihat ke arahnya. Iya, tapi saya tidak ikut aktif dalam kepengurusannya. Saya lebih memilih menjadi anggota biasa saja, Halwa menjawab, sembari berharap pria tampan ini segera pergi. Rasanya sangat tidak nyaman ngobrol berdua dengan pria lain di taman yang saat ini sedang sepi. Oh iya, kenapa Mbak tidak aktif jadi pengurus saja? Biasanya ada beberapa istri persit yang masih muda diajukan untuk aktif dan menjabat. Balas pria itu penasaran. Tidak Mas, sebab saya di luar punya kesibukan dan bekerja, jawab Halwa. Oh iya, bekerja. Pantas saja tidak mau aktif dalam kepengurusan persit. Kalau boleh tahu, Mbak kerja di mana? Tanyanya semakin penasaran. Saya bekerja di salon male dan female, jawab Halwa, lagi seraya terbatuk, karena mendadak tenggorokannya gatal. Pria tampan itu terlihat panik. Lalu, dengan tergesa, meninggalkan Halwa dan memasuki sebuah pintu di samping gedung Sumarmo. Tidak berapa lama, pria tampan bertubuh atletis dan tinggi itu kembali, sembari membawa sebotol air mineral. Ini, minum air mineral ini, sodornya ke hadapan Halwa. Halwa tidak segera meraihnya, sebab ia merasa malu. Tidak apa-apa, Mas. Saya hanya batuk biasa. Ini tidak akan batuk lagi. Tampik Halwa. Namun, di ujung kalimat, tiba-tiba Halwa kembali terbatuk. Halwa heran, kenapa tenggorokannya tiba-tiba gatal? Apakah karena gorengan risol yang ada di dalam kotak makan tadi yang berminyak? Ambillah, jangan sungkan, sodornya lagi dengan wajah risau. Terpaksa, Halwa meraih botol air mineral itu, lalu dibukanya dengan mudah, karena segelnya sudah dibuka duluan oleh pria tampan itu. Terima kasih Mas, ucap Halwa,
Seraya mulai mendekatkan bibir botol ke mulutnya, lalu meneguk air itu. Beberapa meter dari tempat Halwa dan pria tampan berpangkat Letnan 2 itu, Cakar berjalan menujunya. Dadanya tiba-tiba dirasuki rasa panas. Ketika melihat Letda Ardian Bahari memberikan sebotol air mineral ke hadapan Halwa. Lalu Halwa menerimanya. Tadinya, Cakar akan mengurungkan langkahnya dan memilih melipir. Namun, bukan Cakar namanya, jika sepengecut itu. Lagi pula, kenapa pula dia mesti merasa terbakar cemburu? Toh, di dalam hatinya, tidak ada rasa cinta untuk Halwa. Danton, ada di sini. Cakar melontarkan pertanyaan bernada heran. Sekedar basa-basi, sembari mengangkat tangannya, tepat di pelipis kanannya. Sebagai penghormatan pada pria yang pangkatnya lebih tinggi darinya. Cakar mendadak ilfil dengan kehadiran Danton satu ini yang baru saja sebulan pindah ke satuan ini, yang berhasil membuat dadanya dibakar rasa cemburu. Bang Cakar, Anda di sini? Perwira muda itu membalas dan merasa heran. Kenapa Cakar bisa datang ke taman itu juga? Siap, Danton. Saya menjemput istri saya di sini. Dia istri saya, tunjuk Cakar pada Halwa. Halwa mengangkat kepalanya, lalu mengangguk ke arah perwira muda itu memberi kode bahwa dirinya memang istrinya Cakar. Pria bernama Aldian itu mendadak terlihat terkejut, seakan tidak menduga. Oh iya, istrinya ya? Saya pikir abang bukan suaminya. Oke, kalau begitu saya permisi. Silahkan istrinya dibawa pulang. Oh iya, Mbak. Semoga batuknya cepat sembuh ya. Permisi. Danton itu pamit seraya manggut. Lalu disambut hormat oleh Cakar seperti tadi. Siap, Danton. Terima kasih. Ucap Cakar, mengakhiri pertemuannya tidak diduganya dengan Danton baru di kesatuannya. Meskipun terbilang baru, Cakar dan Letnan 2 Aldian sudah saling kenal baik. Ayo, apakah kamu masih mau di sini dan menunggu Danton itu kembali untuk menemuimu? Tegur Cakar tegas dan terdengar posesif. Halwa segera bangkit dari bangku lalu mengikuti Cakar yang berjalan cepat di depannya, menuju parkiran mobil. Halwa sedikit heran. Kenapa Cakar tiba-tiba seperti orang kesal melihat dirinya di sana bersama orang lain? Cakar segera melajukan mobilnya menuju rumah dengan cepat. Rasa panas yang tiba-tiba merasuk tadi seakan mendorongnya untuk segera ke rumah dan melampiaskan kekesalannya pada Halwa. Tiba di rumah, Cakar langsung menutup pintu dengan kuat-kuat lalu menguncinya. Kenapa Danton itu ada di sana? Apa yang kalian obrolkan selama di taman itu? Cakar tiba-tiba menanyakan kehadiran Letda Aldian di taman tadi. Halwa mendadak berdebar. Dia bingung dengan pertanyaan Cakar tentang pria di taman tadi. Aku tidak tahu pria tadi itu mau apa ke taman. Yang jelas, saat Diva pergi, tiba-tiba dia datang dan izin duduk di bangku kosong sebelah aku. Jawab Halwa apa adanya. Lalu, kamu persilahkan, dan keterusan lalu dilayani ngobrol. Cecar Cakar, sedikit ngegas. Aku hanya sedikit berbicara dan berbahasa basi saja padanya. Saat dia bertanya, sedang apa aku di taman itu? Cari perhatian. Kamu mulai caper di hadapan lelaki lain. Jangan terlalu banyak tingkah. Jika di depan lelaki lain, hargai suami kamu. Meskipun aku berpangkat lebih rendah dari Danton itu, tapi aku suami kamu. Apa salahnya kamu segera pergi dan pamit? Tukasnya mengajari. Halwa diam. Dia jadi serba salah, memberikan jawaban pada Cakar. Bukan dia yang sengaja ingin mengobrol dengan lelaki di taman tadi. Tapi, lelaki tadi yang tiba-tiba muncul dan meminta izin padanya untuk duduk.
Lalu salah dia di mana? Dan satu lagi, jangan dibiasakan menerima pemberian apapun dari lelaki lain, terlebih di lingkungan kesatuan, tempat kerjaku. Kamu sudah berseragam persid. Pastinya dia tahu bahwa kamu sudah bersuami. Dan apakah kamu tidak mendengar ceramah Ibu Ketua Persid yang menyampaikan apa kewajiban istri Persid, termasuk menjaga kehormatan suami? Beringat Cakar, dalam dengan mata tegasnya, yang mampu menusuk jantung Halwa. Iya mas, sahut Halwa, dengan wajah mengangguk. Cakar masih menatap tajam ke arah Halwa yang kini dugaannya. Halwa sudah memiliki pengagum di kantornya. Jika suatu kali ada kegiatan Persid lagi, pasti Danton itu akan berusaha mencari tahu. Dan itu menjadi hal yang tiba-tiba saja menjadi menakutkan bagi Cakar. Ikuti aku, titah Cakar, sembari mengayun langkah menaiki tangga dan masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Cakar tiba-tiba menyeret tubuh Halwa ke dinding dan meraih dagunya. Halwa, benarkah kamu ingin hamil juga seperti Rani? Tanya Cakar tiba-tiba menatap ke dalam retina mata Halwa. Halwa membeku. Dia sangat gugup dan tiba-tiba tegang. Tatapan Cakar malah seperti menakutinya, bukan tatapan romantis. Baiklah, akan aku kabulkan. Akan kubuat kamu seperti Rani. Kamu akan hamil anakku, ujarnya, seraya mendekatkan wajahnya, lalu menyentuh bibir Halwa dan memanggutnya. Cakar menyudahi aktivitasnya dengan lega di siang bolong ini. Sejenak ia membaringkan tubuhnya di samping Halwa, yang kini meraih baju dan berusaha menutupinya. Cakar bangkit kembali lalu menuju kamar mandi. Siang ini dia masih harus ke kantor setelah jam istirahat usai. Sebelum pergi dari kamar, Cakar menatap punggung Halwa sejenak. Dalam renungnya begitu puas saat tadi menumpahkan nafkah batinnya secara kasar pada Halwa. Karena secara tiba-tiba Cakar justru dilanda cemburu terhadap Letda Aldan Bahari, yang sempat menatap kagum terhadap Halwa tadi di taman itu. Bersambung.